Setelah Blender terbuka, akan muncul layar dengan susunan menu-menu seperti ini. Ada yang di bagian atas, di bagian kanan, di bagian bawah, dan di bagian kiri. Menu-menu pada Blender ada di sekeliling layar. Nah, tampilan seperti ini secara keseluruhan disebut GUI atau Graphic User Interface. Lalu di dalam GUI tersebut, bagian layar di mana kita nanti bekerja membuat desain disebut dengan editor. Setiap kali Blender dibuka, akan selalu muncul layar kecil di bagian tengah seperti ini yang disebut dengan splash screen. Di splash screen ini di bagian kanan atas ditampilkan versi software yang terinstall ini, contohnya 2.9. Lalu di bagian sini ada menu dasar, yaitu untuk membuat file project baru, kemudian membuka project. Lalu di bagian kanan ada link internet yang menuju ke website dari Blendernya. Lalu untuk menutup splash screen, klik di mana saja di luar dari splash screen, misalnya di bagian sini. Nah, misalnya ingin memunculkan kembali splash screen-nya, klik di bagian pojok kiri atas di logo Blender, lalu klik splash screen. Nah, splash screen akan muncul lagi. Ya, lalu tutup lagi splash screen-nya. Di bagian atas layar, di sini ada berbaris menu yang disebut dengan Blender Screen Header. Menu-menu pada Blender Screen Header ini memiliki efek secara keseluruhan. Misalnya ada file, edit, render, window, help, layout, dan seterusnya. Lalu di bawah Blender Screen Header ada yang disebut dengan editor 3D View. Editor ini hampir memenuhi semua layar, yaitu mulai dari atas. Ini saya tunjukkan batasannya pakai mouse. Kemudian kanan sampai sini, bawah, terus bagian kiri. Setiap kali Blender dibuka, akan secara otomatis pada editor 3D View terdapat 3 benda, yaitu cube, lalu kamera, dan lampu. Dan tampilan pada editor 3D View menggambarkan dunia 3D. Lalu bagian ini disebut dengan tool panel, bisa di-expand dengan cara klik, tarik. Nah, pada tool panel ini berisi menu-menu yang akan sering sekali digunakan untuk mendesain 3D. Misalnya seperti select box, cursor, move, rotate, scale, transform, annotate, dan measure. Misalnya mau menggunakan move, klik dulu toolsnya, lalu klik objek yang akan di move atau digeser. Ini contohnya cube sudah dipilih, misalnya belum, seperti ini, klik dulu. Nah, ciri-ciri objek yang sudah diklik atau sudah dipilih adalah muncul garis berwarna oranye dan ada 3 buah garis berwarna yang merepresentasikan koordinat dalam 3D, yaitu merah untuk sumbu X, hijau untuk sumbu Y, dan biru untuk sumbu Z. Misalnya mau menggeser benda pada sumbu X, tinggal klik garis berwarna merah ini, klik lalu geser. Atau kalau mau menggeser di sumbu Y, maka pilih yang garis warna hijau, klik lalu geser. Atau untuk menggeser di sumbu Y, garis yang berwarna biru, klik geser. Atau kalau mau menggeser ke bebas arah, bisa memilih pada 3 kotak berwarna merah, hijau, atau biru ini. Misalnya pilih salah satu. Nah, ini geser bebas. Nah, kita bisa menggeser ke segala arah. Lalu kembalikan cube ke kursor ini. Caranya undo atau tekan Ctrl dan Z. Terus ya, benda sudah kembali lagi ke kursor di tengah ini. Lalu di bawah move ada rotate. Ini fungsinya untuk memutar benda. Misalnya diklik bendanya, lalu ketika mau diputar terhadap sumbu X, maka pilih yang warna merah ini, klik lalu putar.
atau benda mau diputar terhadap sumbu Y warna hijau ini, maka klik garis berwarna hijau lalu putar bendanya. Begitu juga misalnya mau di rotate terhadap sumbu Z, klik yang warna biru lalu putar. Kemudian di bawah rotate ada scale, ini untuk memperbesar atau mengecilkan benda. Caranya klik, misalnya mau scale terhadap sumbu X, Y atau Z, kita pilih salah satu, misalnya terhadap sumbu X, klik yang merah ini lalu scale. Nah, benda akan diperbesar atau diperkecil terhadap sumbu X. Begitu juga untuk terhadap sumbu Y dan Z. Lalu di bawah scale ada transform. Nah, ini gabungan dari move, rotate, dan scale sekaligus gitu. Nah, nanti penggunaan masing-masing panel tool ini akan diperdalam pada video part-part sebelumnya. Kita kembalikan lagi cube ini ke posisi awalnya, tekan Ctrl Z. Ya, sudah. Lalu tool panel ini bisa disembunyikan atau ditampilkan lagi dengan cara mengeklik tombol T pada keyboard, sekali untuk menyembunyikan dan sekali lagi untuk menampilkan. Lalu di atas tool panel ada menu-menu yang disebut dengan editor 3D view header. Terdiri dari 3 bagian. Pertama di bagian sini, kemudian editor 3D view header bagian kedua ada di tengah, dan bagian ketiga ada di bagian kanan ini. Detail kegunaan dari menu-menu pada header ini akan langsung dipraktekkan ketika menu tersebut dibutuhkan. Jadi, terus ikuti video-video tutorial part berikutnya pada channel ini. Sebagai demo, akan saya tunjukkan ke salah satu kegunaannya, yaitu misalnya klik menu Add, lalu pilih Mesh, dan misalnya pilih Cone atau kerucut ini, klik. Nah, kita menambahkan satu objek lagi berupa kerucut. Untuk menggesernya, klik Move, lalu pilih misalnya mau kita geser pada sumbu Y, klik dan geser. Nah. Berikutnya, editor 3D View selain memiliki tool panel juga memiliki objek properties panel. Caranya untuk menampilkannya, tekan N pada keyboard, ya, lalu akan muncul objek properties panel di sebagian kanan berupa sidebar ini yang berisi informasi properties dari objek yang sedang kita kerjakan. Misalnya di sini ada cube dan cone. Di sini misalnya untuk cube, di sini ada data lokasi X, Y, Z-nya pada posisi 0, kemudian rotation 0, dan scale sama dengan 111. Misalnya kita geser objeknya ke sumbu Z, nah nilainya akan berubah. Kita juga bisa mengembalikan posisinya ini ke 0 dengan mengetik di sini, nilainya dikembalikan ke 0, lalu tekan enter. Nah, objek akan kembali ke koordinat 0,0,0. Begitu juga untuk cone. Nah, datanya akan muncul pada panel ini. Lalu untuk kembali menyembunyikan panel ini, caranya kembali pencet tombol N pada keyboard. Tekan N pertama untuk memunculkan dan tekan N kedua untuk menyembunyikan.